Ayah Bunda, bertemu lagi dengan saya Winda dalam acara Ngopi Sore Ngobrol Pintar soal reproduksi. Nah, hari ini saya bersama dengan Dr. Doni dari Klinik Fertilitas Indonesia, Klinik Janah Serang. Nah, Ayah Bunda, hari ini saya mau membahas tentang kista dan miom bersama Dr. Doni ya, Dok? Benar banget. Karena sempat jadi isu juga nih ya, Dok ya, kista dan miom itu menjadi salah satu penghambat untuk memiliki Jadi, buah hati. penyebab infertil ya? Iya, betul. Mungkin Ayah Bunda banyak yang belum tahu juga nih, Dok, di rumah. Sebenarnya kalau kista tuh kayak apa, miom tuh kayak apa gitu. Oke, Dok. nanti dibantu jelasin dikit-dikit ya. Iya, betul. Benar. Ayah Bunda, jangan pernah ragu untuk berkunjung ke Klinik Fertilitas Indonesia untuk menyelesaikan segala solusi dari infertilitas Ayah Bunda di rumah. Langsung aja kita masuk ke sesi utama kita, bincang-bincang langsung dengan Dr. Doni. Boleh. Oke, dokter, yang pertama nih, Dok, bedanya kista sama miom tuh apa, Dok? Oke, pertama yang saya mau bilang nih, ibu-ibu itu kayak disambar geledek gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada dengar kista miom itu kayak disambar geledek gitu, kayaknya hidupnya habis gitu. Padahal semuanya ada solusi nih. Nah, kita balikin dulu, kista apa sih? Miom itu apa sih? Nah, kalau kita tahu kandungan itu ada yang samping kiri dan samping kanan. Sayap-sayap itu adalah indung telurnya. Nah, si indung telurnya itulah yang bisa muncul kista itu. Sedangkan kandungan yang tengahnya itu yang bisa memunculkan miom. Oh gitu. Ya, jadi beda tuh. Iya. Orang dengan kista, orang dengan miom itu berbeda. Oke. Jadi tidak boleh disamakan. Bisa nggak, Dok, timbul dua-duanya? Bisa. Jadi pada saat bersamaan, kista dan miom muncul bersamaan. Jadi combo. Betul banget. Jadi ada Two in one. Oh iya, betul. Two in one. Jadi bisa dia. Iya. Kista dan miom muncul bersamaan. Nah, kista pun banyak jenisnya, miom pun banyak jenisnya. Kayak gitu. Jadi tergantung, nanti begitu diperiksa baru tahu, oh jenisnya yang mana nih. Ada yang kista coklat, ada yang kistanya lendir aja, ada yang kista isinya rambut dan gigi. Oh my God, betul. Ada juga tuh, Dok, yang isinya rambut betul. dan gigi. Betul Kalau banget. orang zaman dulu bilangnya itu disantet. Nah, benar, disantet. Jadi mitos ya. Pas dioperasi, disantet keluar rambut, dibilang disantet. Padahal itu ceritanya. Oh gitu. Nah, begitu juga dengan miom. Ada miom juga yang tumbuh keluar, jadi seolah-olah kayak menonjol, kayak hamil. Padahal dia menonjol miomnya. Ada yang menonjol miomnya ke dalam. Oh gitu. Ada juga yang bahkan menonjol sampai ke jalan lahir, sampai ke dinding vagina. Itu juga ada. Oleh karena itu harus diperiksakan. Oh baik, jadi kalau misalnya boleh tadi dari lokasinya, kalau kista tuh lokasinya di indung telur, kalau betul miom sekali. lebih ke rahimnya ya, Dok ya. Jadi harus membedakan rahim dan indung telur. Itu harus dipisahkan. Iya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang banyak lagi nih dari boleh. Bunda ya. Perbedaannya yaitu, nah itu si kista sama miom pengaruhnya dengan infertilitas tuh apa, Dok? Oke. Nah, harus dibahas dulu nih. Namanya mau hamil, ya tentu tempatnya harus bersih dan bagus. Nah, kalau rumahnya aja dalam tanda kutip, gimana caranya menghasilkan yang baik? Iya, betul. Gitu. Salah satunya gimana sih kalau nggak baik? Ada miom dan kista. Tentu ada beberapa yang bilang, Dok, tapi kan ada juga yang hamil dengan kista. Betul, tergantung jenis kistanya. Oh gitu, jadi bisa hamil dengan kista ya, Dok, sebetulnya? Bahkan ada pasien saya nih, hamil anak pertama dengan kista 15 cm. Tapi itu hamilnya alami nih, Dok? Alami. Oh gitu. Jadi memang tidak semua kista itu menyebabkan infertilitas. Oh oke. Tapi kebanyakan kista bagi orang-orang yang infertil bisa menyebabkan susah hamil. Oleh karena itu alangkah baiknya kenapa enggak rumahnya dulu kita benerin, baru kita program hamil. Oh gitu. Betul. Kalau tadi kan kista tuh, Dok, ada orang hamil dengan kista. Kalau dengan miom, ada nggak orang hamil dengan miom? Ada. Oh oke. Miom yang menonjol keluar. Jadi miom kan ada yang menonjol ke dalam, ada yang menonjol keluar. Nah, miom yang menonjol keluar itu tidak akan menghalangi infertilitas. Tergantung lokasinya. Oke. Nah, bagi ada orang tuh yang hamil dengan miom 5-6 cm. Jadi istilahnya kandungannya berbenjol-benjol, tapi dia tetap hamil seperti biasa. Bayinya gimana tuh, Dok? Sempit nggak tuh di dalam jadi? Karena dia menonjol keluar, otomatis dia tidak mengganggu. Oh oke. Kalau dia menonjol ke dalam, otomatis dia mengganggu tempatnya si adek. Oh, berarti kalau menonjol ke dalam Betul. itu, ini ke dalam rahimnya ya, Dok? Betul sekali. Kalau keluar tuh dia ke menonjol luar dinding rahim ya? Betul sekali. Oh, oke. Jadi misalnya ada satu ruangan, ada yang isinya lemarinya di dalam, ada yang lemarinya di luar. Kalau dia lemarinya di dalam, otomatis kan ruangannya semakin sempit. Begitu lemarinya dia di luar, otomatis ruangannya semakin
luas. Oh, oke Dok. Betul. Iya. Nah Dok, kalau tadi tuh kita kan bilangnya tuh, bahasnya dokter bilang tadi kalau kista tuh adanya di ovarium sama di apa tadi, kalau miom adanya di rahim. Betul. Nah kalau yang di jalan lahirnya nih Dok, ada nggak Dok di saluran tubanya tuh ada miom Ada atau gangguan. ada kista? Nah, gitu. sebenarnya di saluran tuba tidak ada miom dan kistanya. Oh gitu. Tapi karena ada miom dan kista menghambat si saluran tuba. Seperti apa tuh Dok? Kalau ayah bunda di sini mungkin bingung gimana tuh caranya. Nah, misalnya nih, jadi si indung telur itu sangat dekat dengan saluran telur, si tuba itu. Si tuba. Nah, jadi tiba-tiba muncul kista, kistanya menutupi si saluran telurnya, atau miomnya menjorok ke dalam menutupi si lubang saluran telur. Otomatis saat sperma tidak akan tembus ke saluran telur. Terhalang. Betul. Ini yang disebut berhubungan sama infertilitas. Betul. Sedangkan saluran telur itu sangat berhubungan dengan infertilitas. Kenapa? Sperma dan indung telur bertemunya di saluran telur. Kalau salurannya buntu, gimana caranya dia membuahi? Oh baik. Oleh karena itu harus dihilangkan. Oke. Gitu. Dok, kan suka ada mitos, saya nggak tahu sih ini mitos atau enggak ya, kadang-kadang dari gadis tuh saya tuh dari gadis udah sakit perut nih kalau menstruasi, kayaknya saya kistanya dari sebelum nikah gitu. Sebetulnya ciri-cirinya saya menderita, atau kita nih para bunda ya atau calon bunda Betul. menderita miom atau kista tuh apa Dok yang dirasakan pertama sebelum pemeriksaan ke dokter gitu? Oke, kita bedain dua ya, miom dan kista. Pertama kita bahas yang kista dulu. Oke. Nah, tadi kan si Binanya bilang sebut tentang kalau terutama pada saat masih muda, apakah itu kista? Nah, penyebab haidnya kan adalah endometriosis. Endometriosis masuknya ke? Nah, terus ada yang ke kista, ada yang ke miom. Oh, oke. Jadi dua-duanya bisa. Bisa ya? Bisa, betul. Oke. Ada yang kista, ada yang miom. Jadi harus gimana kan biar tahu, harus diperiksain dengan USG. Supaya tahu nih, oh ada namanya sebutnya kista endometriosis atau kista coklat. Mungkin teman-teman taunya kista coklat gitu. Kista coklat, loh kok ini katanya dokter bilang saya menderita kista coklat. Nah, kista coklat ininya yang membuat terjadinya nyeri pada saat haid. Oh, jadi nyerinya itu karena kista coklat. Betul. Atau kalau tadi saya sebut dengan miom adalah adenomiosis. Adenomiosis. Betul. Itu juga nyeri berarti Dok? Betul. Oh, nyeri. Jadi endometriosis versi di kandungan. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Jadi kan Pasti tadi berbeda. versi kistanya, ini Iya. versi kandungannya. Nah, dua-duanya itu harus diobati. Gitu. Dan dua-duanya bisa menyebabkan infertilitas. Oke. Gitu. Atau mungkin bisa kena dua-duanya, adenomiosis juga Betul, kena, endometriosis juga kena. Two in one jadi. Two in one. Kalau udah two in one berarti lebih parah lagi. Lebih parah Sebenarnya yang lebih kasihan karena nyeri haidnya yang dia Iya, pasti tidak nyaman. nyeri haidnya. Betul. Jadi untuk mengobatin kista dan miomnya itu harus dibawa ke obgyn atau Harus dokter dibawa kandungan. ke obgyn. Betul. Oke. Nih Dok, nih ayah bunda misalnya punya anak gadis di rumah atau sekarang mungkin lagi mengalami nih Dok. Kalau mulai ada nyeri-nyeri pas haid itu sebaiknya di Dok langsung ke dokter obgyn dan kemudian apa aja yang akan dilakukan oleh dokter obgyn, pemeriksaannya seperti apa gitu. Oke. Pertama, kita harus membedakan dulu orang-orang yang sudah berhubungan seksual dengan orang-orang yang belum berhubungan seksual. Iya, Karena tentu pemeriksaannya akan berbeda. Pemeriksaannya beda ya. Betul. Untuk ayah bunda di sini tiba-tiba ada anaknya yang mungkin masih remaja ya, umur 16-17 tahun, kemudian mengalami nyeri haid hebat sampai masuk sekolah, itu harus segera diperiksakan. Oke. Terus bilang, loh kok ke dokter kandungan, dok kan padahal belum menikah. Nah, itu kadang juga menjadi ragu-ragu nih. Nah, boleh apa enggak gitu ya. Nah, sedangkan dokter kandungan itu boleh pada saat sudah menstruasi sampai dia sudah menopause itu boleh ke dokter kandungan. Boleh. Boleh. Jadi dari mulai menstruasi sampai menopause. Nah, Oke. bahkan ada orang-orang yang sudah seharusnya menstruasi umur 20-an tapi dia belum menstruasi, harus ke dokter kandungan. Oke. Idealnya seorang wanita tetap harus haid setiap bulannya. Itu yang ideal. Kalau dia terganggu berarti ada sesuatu. Itulah yang harus diperiksakan. Baik dia sudah menikah maupun sebelum menikah. Gitu. Kenapa tadi saya harus bedakan? Karena jenis pemeriksaannya berbeda. Untuk orang-orang yang sudah pernah berhubungan seksual, kita bisa melakukan dengan USG transvaginal. Transvaginal. Betul. Boleh dijelasin Dok, transvaginal itu seperti apa? USG transvaginal itu kita menggunakan alat yang cukup panjang yang akan dimasukkan ke dalam vagina. Fungsinya apa? Semakin dekat kita dengan vagina, semakin dekat kita dengan kandungan. Oke. Otomatis apa? Hasilnya akan semakin jelas. Oh, jadi terlihat lebih jelas. Betul. Iya. Apa sih dok bedanya dengan USG perut? Perut itu penuh dengan lapisan, penuh dengan organ-organ lain. Ada usus, ada kandung kencing, dan itu semua bisa menghalangi
ditambah lemak-lemak yang kadang-kadang Iya, muda. iya, itu saya nggak sebut ya, karena itu sensitif soalnya. Itu agak-agak sensitif. Iya, betul. Nah, jadi makanya harus dibedain menikah dan tidak menikah karena pemeriksaannya lewat betul. jalan lahir ya, Betul, Dok ya. betul sekali. Oke. Lewat jalan lahir. Kalau untuk teman-teman yang mungkin belum menikah dan belum berhubungan seksual, lalu dokternya menawarkan USG lewat transrektal. Apa sih Oh, transrektal? iya. Jadi maaf nih, memasukkan bahan yang USG dari vagina itu ke dalam rongga usus. Maaf, maksudnya anus. Oh, oke. Itu mungkin sangat tidak nyaman. Kayaknya nyeri ya, Dok? Betul. Tapi pemeriksaan itu kadang-kadang diperlukan. Kadang-kadang diperlukan. Fungsinya apa? Dengan anggapan anus itu cukup dekat dengan kandungan. Jadi representasi akan cukup jelas. Oke. Gitu. Seandainya memang diperlukan. Kalau tidak perlukan ya tidak perlu. Oke. Begitu. Jadi itu adalah indikasi dari dokternya. Dia akan melakukan nih, oh ini perlu di USG lewat perut nih, oh ini nggak perlu nih, atau oh ini perlu lewat transvaginal. Oke. Begitu. Berarti begitu datang ke dokter pemeriksaan pertama yang diperlukan untuk menentukan menderita miom atau juga kista itu adalah USG ya, Dok? Betul. Baik transvaginal ataupun dari abdomen atau perut ya, Dok? Betul. Oke. Selanjutnya, Dok, ada pemeriksaan lanjutan nggak sih, Dok? Biasanya gitu atau cukup itu aja? Oke. Setelah USG miom dan kista, misalnya nih tidak terlihat, kadang-kadang butuh observasi nih. Oh, jadi kadang ada yang nggak terlihat? Betul, ada yang tidak terlihat. Kalau misalnya terlalu kecil misalnya. Terlalu kecil. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu takut sekali, misalnya kista 1 cm aja takutnya seperti disambar geledek gitu ya. Sedangkan kita butuh observasi. Iya. Kadang-kadang indung telur itu dia berubah ukuran seiring dengan jalannya menstruasi. Jadi kadang dia membesar, kadang dia mengecil. Nah, jadi harus diperhatikan nih, apakah ini dia akan mengecil pada saat menstruasi atau tidak. Oh, oke. Itu yang penting. Iya. Kemudian pertama. Kedua, begitu juga dengan miom. Miom itu seiring berjalannya dengan hormonal, dia bisa juga. Begitu. Makanya pada orang-orang dengan miom dan kista yang berhasil hamil, itu kadang-kadang kita tidak perlu mengobati apa-apa. Oh, oke. Karena dengan perubahan hormonal, kadang-kadang dia bisa mengecil dengan sendirinya. Mengecil dengan sendirinya. Betul. Ya? Mengecil, menetap, atau membesar. Oh iya, bisa juga jadi bisa. besar ya, Dok? Betul. Ya? Betul. Nah, orang-orang juga yang masih remaja, kemudian perutnya membesar secara tiba-tiba. Loh, kok perutnya membesar seperti orang hamil? Padahal katanya belum menikah, belum berhubungan seksual. Pas diperiksa ternyata ada kista. Ada kista. Betul. Jadi kista itu tidak hanya diderita pada orang-orang yang sebelum menikah, sebelum berhubungan seksual, bahkan orang yang sesudah seksual sampai sudah menopause pun tetap bisa menderita kista. Tetap bisa berpotensi Betul. ada kista ya. Betul. Oh. Mau dia sebelum menikah, mau dia sesudah menikah, masih remaja, bisa juga. bisa juga ada kista. Bahkan anak-anak pun ada yang menderita kista. Anak-anak pun. Betul. Oh, oke. 4-5 tahun itu ada yang menderita kista. Oh, oke. Betul sekali. Nah, Dok, itu penyebabnya apa tuh, Dok? Kenapa bisa dari anak-anak sampai menopause gitu? Ada muncul kista dan miom. Muncul kista dan miom Iya, gitu, Dok. betul. Nah, semua wanita ini punya potensi untuk menjadi kista dan miom. Karena secara pribadi tidak ada hal khusus yang menyebabkan kista dan miom. Tidak seperti penyakit DBD, zaman sekarang lagi heboh. Digigit nyamuk kena DBD, jadi DBD gitu. Nah, iya, betul. Betul. Kalau DBD kan begitu datang kena nyamuk DBD, sakit, bisa masuk rumah sakit. Kista miom itu nggak ada. 10 wanita, 10-10-nya bisa kena, 10-10-nya bisa nggak kena juga. Gitu. Apa sih penyebabnya? Sampai sekarang tidak diketahui. Tidak diketahui. Betul. Nah, bagaimana dengan orang yang pernah menderita kista atau miom, kemudian, Dok, dilakukan operasi, lalu apakah bisa timbul kembali, Dok? Oke. Nah, Kista dan miom sangat bergantung dengan hormonal. oke. Jika kistanya sudah diangkat yang sebelah kiri, otomatis indung telur kiri tidak ada, tapi masih ada indung telur sebelah kanan. Oke. Jadi otomatis masih bisa. Potensi yang kanan kena lagi. Betul sekali. Begitu juga dengan miom. Kalau miom, kalau mau tidak ada miomnya, angkat kandungannya sekalian, tempatnya kita angkat. Jadi hilang tempatnya, hilang potensi untuk jadi miom. Tapi kalau hanya diangkat miomnya saja, bisa saja dia ada potensi untuk muncul di tempat yang lain. Oke. Begitu. Begitu ya, Dok. Nah, tadi tuh kan udah dibilang sama Dokter Doni ya, kalau misalnya lebih baik diobatin dulu tempatnya, baru kita promil. Betul sekali. Nah, ayah bunda misalnya udah diobatin ya, Dok ya. Iya, Kemudian betul. mau melangkah ke program kehamilan nih. Kira-kira program kehamilan yang tepat untuk ayah dan bunda kalau sudah melakukan operasi kista atau miom tuh apa aja sih, Dok? Bisa apa aja? Oke. Pertama, yang paling penting adalah satu, kita mesti lihat dua sisi.
sperma dan indung telur. Oke. Jadi dari sisi laki-laki dan sisi perempuan. Dari sisi laki-laki tentu spermanya sudah baik, kemudian kualitasnya baik, jumlahnya cukup. Oke, kita bisa melangkah untuk program hamil. Oke. Kemudian untuk yang post operasi, jadi wanita ya, kista dan mio, kita pastikan bahwa tempatnya baik, menstruasinya sudah baik, kemudian dinding rahimnya sudah meluruh dan bisa membesar dengan baik, saluran tubanya baik, sudah normal, sudah normal semuanya, ya, Dok, ya. kemudian indung telurnya pun menghasilkan sel telur yang baik. Jadi kita bisa program hamil. Oke. Betul. Nah, program hamilnya pilihannya bisa apa aja, Dok, yang dijalankan? Pertama, tentunya kalau mau coba untuk secara alamiah silahkan. Silahkan ya, Dok. Pasca tindakan. Oke. Kemudian kalau mau diinseminasi juga silahkan. Oke. Paling ujung-ujungnya adalah IVF atau bayi tabung. Oh, oke. Betul. Jadi semuanya tetap bisa. Seperti wanita yang tidak memiliki kista dan mio. Oh, berarti sama aja sih Sama sebenarnya, aja, ya, Dok? betul sekali. Betul. Nanti tergantung dari kondisinya masing-masing seperti apa. Betul. Nah, berapa lama, Dok, setelah operasi ayah bunda bisa memulai program kehamilan? Oke, sebenarnya 2 sampai 3 bulan pasca operasi 2 sampai 3 bulan. sudah boleh. Oke, misalnya nih saya operasi kista di bulan ini, kemudian bulan depan saya menstruasi, berarti bulan depannya lagi menstruasi program pelan-pelan. baru mulai ya? Betul, Oh, karena program hamil tidak datang ke saya langsung saya program, tidak. Iya. Kita harus melihat kualitasnya dan segala macam, termasuk dengan laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, otomatis itu kan membutuhkan waktu. Iya. Nah, semakin cepat datang, tentu semakin cepat ada solusi. Oke. Gitu, semakin lama datangnya, masih trauma, kadang-kadang kan wanita begitu ya, Iya. masih trauma, Dok, pasca operasi dan segala macam. Semakin lama pasca operasinya, tentu semakin lama program hamilnya. Betul. Jadi memang harus segera ya, Dok. Betul, ya? betul. Apalagi nih, wanita ada usia. Oh iya. Usia beresiko tinggi di atas 35 tahun. Oke. Semakin lama dia datang, semakin beresiko, usianya semakin tinggi, semakin sulit dia untuk punya anak. Oke, ya jadi ayah bunda tadi beberapa pertanyaan sudah saya ajukan ke Dokter Doni seputar kista miom dan hubungannya dengan infertilitas. Yang terakhir nih, Dok, untuk ayah bunda yang di rumah nih yang saat ini mungkin ada miom atau kista di dalam tubuhnya tapi belum memiliki momongan dan ingin segera memiliki momongan, Ya. Dok, boleh ada kalimat untuk menyemangatinya nih, Dok, buat Oke, ayah bunda? ya pertama saya mau bilang, banyak kok orang dengan miom dan kista yang punya anak. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu takut, bunda-bunda tidak perlu takut kalau punya miom dan kista, karena semuanya ada solusinya. Gitu. Setelah diketahui miom dan kista, ada solusi, ada tempat untuk program hamilnya. Oke. Gitu. Jadi ayo datang ke klinik infertilitas, nanti semuanya akan diobatin di sana. Oke, ya ayah bunda tetap semangat, berusaha sambil berdoa, dan yang penting selalu punya harapan ya, Dok. Betul. Ya. Jangan berputus Betul. asa. Baik, Dokter Doni, terima kasih Thank banyak. you, saya thank you banget Iya. udah diundang ke sini ya. Iya. Ini pertanyaan dari ayah bunda sudah terjawab. Bertubi-tubi ya, bertubi-tubi. Mudah-mudahan kita akan ada sesi video selanjutnya ya, Dok. Boleh. Ya, dengan membahas tema-tema lain yang berhubungan dengan infertilitas untuk membantu ayah bunda para pejuang buah hati di rumah tentang pertanyaan-pertanyaannya nih. Iya. Gitu. Terima kasih, saya tutup untuk acara ngopi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you, selamat malam.